Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aurora Makusdinar dengan NPM 18119 dari Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan dari artikel spesies saya yang berjudul Granuloma pada limfaditis TB yang merupakan kajian pustaka. Untuk dari pendahuluannya, tuberkulosis atau TB merupakan infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. TB berada di urutan keempat penyebab kematian utama di dunia setelah ischemic heart disease, stroke, dan juga chronic obstructive pulmonary disease. WHO pada tahun 2019 memperkirakan sekitar 10 juta orang terkena TB berdasarkan data Global TB Report tahun 2019. Indonesia menyumbang 8,5% dari total global pada tahun 2019 dan berhasil menempati peringkat kedua kejadian TB per tahun di dunia. Di Indonesia sendiri kasus tertinggi itu ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Tuberkulosis itu dapat menyerang organ lain selain paru-paru dan menjadi tuberkulosis ekstraparu. Lokasi paling sering terjadinya tuberkulosis ekstraparu adalah limfaditis TB, diikuti pleuritis TB, miliari TB, dan juga peritonitis TB. Limfaditis TB mewakili 30-40% kasus TB ekstraparu dan sering menyerang anak-anak dan juga dewasa muda. Salah satu diagnosis limfaditis TB dengan melihat pada gambaran histopatologinya dari FNAB atau fine needle aspiration biopsi yang merupakan prosedur invasif yang dapat menyediakan spesimen klinis yang baik dan juga cocok untuk studi patologis awal. Pada gambar histopatologi limfaditis TB biasanya akan ditemukan ada granuloma yang terdiri dari necrosis caseus, epithelial cell, dan juga Langhans cell. Untuk dari definisi, limfaditis TB sendiri merupakan gambaran umum dari TB ekstraparu, di mana spesifiknya disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Limfaditis TB biasanya muncul sebagai pembengkakan progresif dari suatu kelenjar getah bening yang tidak nyeri. Lalu untuk dari patogenesisnya sendiri, Mycobacterium tuberculosis yang ada di droplet di udara nanti akan terhirup, lalu menyebabkan penetrasi di alveoli dan juga aktivasi makrofag alveoli untuk memfagosit dari bakteri. Makrofag alveolar dan Langhans cell serta epithelial cell bersama-sama dengan bakterinya akan membentuk inti pucat nekrotik yang disebut sebagai granuloma. MTB yang ada di dalam paru atau dalam granuloma dia bisa melakukan imun escape, yaitu menghambat ekspresi netralisasi fagosom oleh urease, sehingga infeksi lebih lanjut ke kelenjar getah bening. Untuk dari granuloma genesisnya sendiri, granuloma yang disebabkan oleh MTB itu keadaannya pembentukan dari nekrosis center, yaitu berisi puing armov dan juga sel-sel mati. Pada awal minggu ketiga, hilar kelenjar getah bening akan membesar, belum terbentuk granuloma. Pada minggu keempat, mulai adanya granuloma kecil, makrofag, dan juga epithelial cell, serta Langhans cell. Pada awal minggu kelima dan juga keenam, sudah terbentuk granuloma nekrosis. Gambar di bawah merupakan struktur dari gambaran granuloma. Untuk dari manifestasi limfaditis TB, umumnya itu adalah pembengkakan dari kelenjar getah bening. Lokasi paling sering itu terdapat di posterior cervical dan juga supraclavikular. Terdapat juga kadang mempengaruhi dari submandibular dan juga subclavikular. Ukuran pembengkakan itu biasanya bervariasi rata-rata 3 cm, dapat juga mencapai 8-10 cm. Durasi pembengkakan biasanya 3-8 bulan dan gejalanya lebih cepat muncul pada wanita daripada pria. Manifestasi lain yang muncul itu biasanya ada demam, keringat malam, dan juga penurunan berat badan. Untuk dari gambar histopatologi LTB, sel utama yang terlibatnya itu adalah makrofag dan juga limfosit. Pada gambar yang A menunjukkan gambaran ketika makrofagnya tidak mampu mencerna lalu akan kehilangan motilitasnya dan terakumulasi pada lokasi infeksi membentuk nodular sel epithelial pucat yang disebut sebagai granuloma. Untuk gambar B itu sel raksasa berinti banyak yang ada di pinggiran sitoplasma berbentuk seperti tapak kuda disebut sebagai Langhans cell. Nanti akan terlihat dari gambaran necrosis caseus di limfaditis TB. Pada panah yang ada di gambar A ini menunjukkan area merah muda yang tidak teratur dari necrosis caseus dengan latar belakang limfosit. Lalu pada gambar panah kecil ini merupakan granuloma di perifer pada area nekrotik terdapat epithelial makrofag dan juga sel raksasa yang berinti banyak yaitu Langhans cell. Untuk dari diagnosis LTB dapat ditegakkan melalui pemeriksaan histopatologi dan juga pemeriksaan kultur bakteri yang terdapat pada jaringan. Cara pengambilannya bisa dilakukan melalui biopsi atau fine needle aspiration biopsi atau FNAB. Untuk dari FNAB sendiri itu merupakan lini pertama, terutama di daerah endemik. FNAB ini dia lebih aman, kurang invasif, dan lebih praktis, terutama dalam keterbatasan sumber daya. Pada hasil pemeriksaan akan didapatkan hasil berupa lesi granulomatous dengan atau adanya AFB yang terlihat dan juga kultur positif pada 70-80% kasus. Untuk dari kesimpulannya, granuloma berfungsi sebagai respon terhadap antigen yang berasal dari bakteri, jamur, benda asing, dan juga kompleks imun yang akan memberikan perlindungan diri terhadap pengenalan antigen infeksi Mycobacterium tuberculosis. Alhamdulillah, sekian untuk presentase dari artikel spesies saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.